Nah, tekstur selai nanas yang awet dan tahan lama itu seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah untuk dibentuk. Nah, ini sudah benar-benar kering atau tuah saat memasak selainya. Nah, ini akan saya takar menggunakan sendok ukuran setengah sendok teh ya. Kalau selai nanas kita tahan lama itu, maka kue yang kita buat itu juga tidak akan gampang berjamur ya teman-teman. Nah, seperti ini teksturnya itu sangat mudah dibentuk dan tidak lengket di tangan. Itu tandanya nanas itu, selai nanas itu benar-benar awet ya. Nah, ini setelah dibentuk seperti ini. Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Rama. Nah, di video kali ini saya membuat selai nanas. Nah, ini saya punya 2 nanas ukuran besar. Ini saya pakai nanas madu ya, karena tidak ada nanas Pekanbaru di sini atau nanas Palembang yang enak dibikin selai. Di sini saya pakai 2 nanas ukuran besar dan saya kupas terlebih dahulu kulitnya. Ini saya kupasnya pakai pisau cutter ya, supaya lebih mudah. Oke, sudah selesai dikupas, kemudian saya buang matanya. Untuk matanya ini kalau tidak dibuang sebenarnya tidak apa-apa ya teman-teman. Dan katanya kalau mata nanas ini kalau kita pakai untuk selai nanas itu akan membuat selai nanas kita itu lebih tahan lama tanpa pengawet. Tapi di sini saya kupas aja bijinya, biji matanya, dan kemudian sudah dicuci bersih lalu dipotong-potong. Sini saya akan blender, jadi saya potong terlebih dahulu kecil-kecil. Dan batang tengahnya ini akan saya buang yang bagian kerasnya, tapi yang tidak keras ya, bagian pangkalnya itu kan ada yang keras. Nah, itu akan saya buang, dan sebagian saya akan potong-potong aja. Jadi akan saya blender semuanya kecuali bagian yang paling keras. Nah, untuk memblendernya ini saya pakai blender jus, bisa juga pakai chopper. Dan memblendernya itu tidak perlu diberi air ya. Nah, sudah selesai semua saya potong-potong. Lanjut ini mau saya blender. Nah, di sini saya blendernya nggak pakai air, jadi cukup kita aduk aja gini, nanti dianya akan halus. Dan setelah di blender saya akan tuang ke wajan. Nah, ini saya siap semua di blender, lalu kita akan masak. Kalau untuk tahap awalnya kita bisa menggunakan api agak besar ya, sampai air nanasnya itu menyusut. Nah, bisa ditutup menggunakan tutup panci seperti ini supaya tidak meletup-letup ya. Dan sekali-sekali bisa diaduk supaya nggak gosong. Nah, di sini kita tunggu agak menyusut airnya ya, sampai airnya itu agak kering. Kemudian bisa kita tambahkan gula. Nah, di sini saya pakai gula 400 gram untuk 2 buah nanas ukuran besar yang saya pakai ya. Karena nanas yang saya potong tadi agak kurang manis. Jadi di sini saya pakai gulanya 400 gram. Nah, itu sudah pas menurut saya manisnya. Selanjutnya dimasak lagi sampai tekstur selainya itu kering ya. Tapi hati-hati, harus diaduk terus supaya enggak gosong. Nah, ini teksturnya sudah mulai kering dan hasilnya juga cantik, warnanya kuning keemasan seperti ini. Untuk mengetahui selai nanas itu sudah cukup matang atau sudah cukup tanak itu
Ketika kita aduk seperti ini, dia sudah tidak terlalu lengket di sutil kayunya. Jadi ini teksturnya sudah mulai mengering, dan mengeringnya itu jangan sampai mengkristal sekali ya teman-teman, karena nanti akan mengakibatkan selai nanasnya itu menjadi keras. Jadi kalau kita teksturnya seperti ini, walaupun dia kering, nanti ketika kita buat isian selai nanas itu, membuat isian kue nastar, selai nanasnya itu akan tetap lembut ya, jadi tidak keras seperti batu ya. Oke, seperti ini kira-kira penampakannya. Maaf ya teman-teman, ini videonya kameranya kurang jelas ya, karena di sini saya masaknya di malam hari. Jadi saya mau buat kuenya itu besok harinya, jadi masaknya di malam hari. Nah, ini hasilnya yang sudah kita dinginkan ya. Ini semalaman sudah saya diamkan. Nah, teksturnya seperti ini. Dipastikan selai nanasnya itu sudah benar-benar tanak dan bisa tahan lama ya. Nah, di sini akan saya bentuk, akan saya bulatkan menggunakan takaran yang setengah sendok teh. Nah, ini kalau ditimbang kira-kira 3 gram ya teman-teman, tapi di sini saya akan menggunakan sendok teh aja supaya lebih gampang. Sendok takar seperti ini ya, dan ini harga sendoknya juga sangat murah, teman-teman bisa cari di marketplace atau di jualan online ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup diratakan dengan ukuran sendoknya, lalu sudah berbentuk bulat seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kita untuk membulatkan selainya, dan tekstur nanasnya itu sendiri tidak gampang lengket ya di tangan, dan sangat mudah sekali untuk dibentuknya. Nah, kira-kira nanti sendoknya sudah mulai lengket, bisa dioles sedikit dengan minyak sayur agar lebih mudah ya. Tapi kalau nanasnya sudah dia nggak akan lengket teman-teman. Tapi ini hanya untuk referensi supaya kalau teman-teman menakar selainya itu lengket, bisa dikasih minyak sayur sedikit atau pakai margarin juga boleh. Nah, ini akan dibentuk semuanya dengan ukuran yang sama sampai semuanya habis. Oke teman-teman, jika teman-teman punya saran atau resep-resep kue, atau ingin bikin kue apa gitu, teman-teman bisa request ke saya ya. Nah, ini sudah selesai, segini aja cukup saya bulatkan, dan sebagian ini akan saya simpan di kulkas dan bisa ditutup menggunakan tutupnya. Di sini kita simpan di kulkas, itu bisa tahan beberapa bulan ya kalau selai nanasnya itu benar-benar tanak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, komen dan di share ya jika video ini bermanfaat.